Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Bagaimana kabarnya hari ini nih? Mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Iya, para sahabat, selamat sambil menikmati weekend pada hari ini. Kami sapa bersama saya Indun Fanani. Kami sapa pemirsa semuanya dari podcast room Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Tentunya inovatif, informatif, dan inspiratif. Iya, Bapak Ibu dan pemirsa sahabat warga Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, khususnya tema kita pada hari ini sangat menarik sekali nih, dan wajib kamu tahu bagi seluruh warga Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo khususnya dan seluruh masyarakat secara umum, bahwasanya penentuan awal bulan Hijriyah itu sangat penting bagi kita semua, terutama warga Muslim semuanya, untuk menentukan, karena ini berkaitan dengan ibadah-ibadah kita. Dan juga tidak kalah pentingnya penentuan awal dan akhir hari ini tentunya mempunyai fungsi untuk menentukan awal waktu sholat kita. Nah, baik para sahabat semuanya, di sini sudah hadir bersama kita para ahli di bidangnya, dan ini adalah beliau ini baru melaksanakan observasi tentang Fajar Shodiq di Gunung Cumbri. Nah, ini sudah hadir bersama kita. Yang pertama adalah Bapak Kasih Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, Bapak Haji Hayat Priyono Wiyadi, SAG. Assalamualaikum Pak Hayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak Hayat? Alhamdulillah sehat. Sehat nih ya. Kemarin ini baru turun dari gunung ini tadi. Iya, baru turun gunung. Sudah melaksanakan aktivitas dari kemarin sore. Iya, alhamdulillah. Tapi tampak fresh gitu Pak setelah naik gunung ini. Iya, tentunya fresh ya, karena selain fajar yang kita harapkan, ada fajar-fajar yang lainnya juga menambah freshnya kita. Iya, kita nanti pengen informasi Bapak terkait kondisi tadi ketika melaksanakan untuk melihat Fajar Shodiq nanti seperti apa nggih. Namun kita lanjutkan terlebih dahulu, kita akan menyapa narasumber kita yang ahli di bidang falak juga pada kesempatan hari ini hadir bersama kita semuanya, yaitu Bapak M. Fauji SAG MHI. Beliau ini adalah Kasih Kemasjidan, Hisab Ru'yat dan Bina Syariah bidang URES Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Pak Fauzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kemarin itu naik ke Gunung Cumbri, bagaimana Pak rasanya Pak? Ya, luar biasa. Jadi tanjakannya cukup tajam dan melelahkan gitu ya. Tapi buat olahraga enggak apa-apa. Alhamdulillah. Iya, semoga sehat selalu Bapak. Amin amin. Kalau boleh tahu Pak Fauzi ini sebagai Kasih Kemasjidan dan Hisab Ru'yat di Kanwil Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Iya. Kalau aslinya Bapak mana nih Bapak? Saya dari Jombang aslinya. Setiap hari ini laju dari Jombang. Sekarang tinggal di Pasuruan di Bangil. Jadi laju dari Bangil ke Kanwil tiap hari. Alhamdulillah, semoga berkah Pak. Amanahnya menjadi dikasih Kemasjidan, Hisab Ru'yat dan Bina Syariah. Amin amin. Baik, untuk narasumber yang ketiga pada hari ini ada Gus Abdul Mu'id dari Lembaga Falakiyah PWNU Jatim, Bapak ya. Assalamualaikum Pak Gus Abdul Mu'id. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Gus, setelah naik dari Gunung Cumbri nih? Alhamdulillah, ini pengalaman pertama ini saya. Pertama di Ponorogo ini ya Gus ya? Ya, sejak neliti Fajar Shodiq dan Hisab Ru'yat baru kali ini sampai setinggi itu. Biasanya jalannya nggak sampai setinggi itu. Sehat ya Gus ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya. Para sahabat semuanya, tentunya kita sudah sangat penasaran sekali nih hasil dari pelaksanaan observasi kemarin di Gunung Cumbri. Maka langsung saja mari kita simak terlebih dahulu bagaimana kondisi tadi malam ketika menunggu Fajar Shodiq tiba. Yang pertama,
kami pengen bertanya kepada Bapak Kasih Bimas Islam yang kemarin juga mengikuti pelaksanaan di Gunung Cumbri. Nah, kenapa ini pilih Gunung Cumbri menjadi sebuah pilihan untuk tempat observasi, Pak Hayat? Ya. Ini berawal dari teman-teman BHR ketika tahun 2019 itu kumpul. Setelah kumpul, apa kira-kira kegiatan kita yang menarik? Yang menarik ketika itu adalah awal waktu subuh antara min 20 atau min 18 dan sebagainya. Lantas disepakati juga oleh teman-teman itu kira-kira mana, ayo kapan? Akhirnya jangan lama-lama, ayo waktu segera ini. Akhirnya ada beberapa opsi ketika itu, diantaranya Gunung Paralayang Tatung Balong, dan yang kedua Gunung Cumbri yang ada di Pagerukir, Sampung, Ponorogo. Dari opsi itu teman-teman kok menyepakati pilih yang Gunung Cumbri. Masalahnya sekaligus di sana itu kan lebih tinggi, jadi kemungkinan tercapainya berhasilnya untuk melihat fajar sodik itu kemungkinan besar itu berhasil. Dan toh nyatanya ketika tahun 2019 itu alhamdulillah menurut pengamatan kita tim BHR Kabupaten Ponorogo itu bisa melihat adanya fajar sodik itu. Dari dokumentasi berikut foto-foto dan sebagainya kita laporkan ke Kanwil yang diterima langsung oleh beliau Bapak Fauzi ini. Dan beliau Pak Fauzi oke, sewaktu-waktu nanti kapan-kapan akan kita survei untuk lokasi Gunung Cumbri di wilayah Ponorogo ini. Jadi 2019 melaksanakan, tapi 2020 dan 2021 ini akhirnya bisa terlaksana adanya kegiatan itu. Iya, ternyata Gunung Cumbri itu luar biasa ya. Kalau di kalangan Ponorogo, itu Gunung Cumbri itu sangat hit bagi anak-anak muda pendaki gunung itu. Senang kalau ada kegiatan di sana. Ternyata juga sangat bermanfaat sekali sebagai tempat untuk observasi fajar sodik itu, ternyata keberhasilannya luar biasa, Pak ya. Bisa diandalkan gitu. Oke. Untuk selanjutnya Pak Fauzi, ini tadi malam yang dilaksanakan itu objek apa saja yang diobservasi itu kira-kira? Jadi kita tujuan utama pertama adalah observasi fajar sodik ya. Kemudian di tempat itu kita coba kembangkan ada 4 objek ya, objek observasi, yaitu pertama observasi hilal ketika maghrib tiba atau terbenamnya matahari. Kemudian kita observasi atau ru'yat syafaq atau mega ya, jadi untuk mengetahui mega merah habisnya itu ketinggian matahari berapa, kemudian lanjut mega putih sampai itu ketinggian matahari berapa, sampai gelapnya malam itu ketinggiannya mulai berapa ketinggian matahari. Itu ya perlu kita amati karena terkait dengan penentuan awal isya ya. Kemudian dilanjutkan dengan pengamatan kecerangan langit. Jadi kecerangan langit di wilayah Ponorogo ini melalui Gunung Cumbri itu seperti apa? Karena kebetulan kita bersama 8 ya, karena kita ru'yat bersama 8 Kementerian Agama, BHR, Lembaga Falakiyah dan dengan YN ya. Jadi dengan 8 semalam ini karena hujan beberapa kali diambil peralatan pasang lagi untuk mengamati kecerangan langit. Alhamdulillah dapat dan lumayan bagus sana. Jadi lebih bebas dari polusi udara terutama ya. Polusi udara bebas karena mungkin tidak ada perusahaan sekitar gitu ya, bersihnya itu. Jadi memang itu diantaranya yang didapat. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan observasi fajar sodik ya, untuk mengetahui waktu subuh ini sebenarnya seberapa sih ketinggian matahari itu dimulai dari mulai ketinggian berapa. Ini yang kita coba amati dari Gunung Cumbri itu yang kita lakukan semalam. Iya, tadi malam sepertinya ada gerimis-gerimis gitu, mempengaruhi apa tidak Pak seperti itu? Kalau gerimis jelas mempengaruhi, sehingga alat itu harus kita tutup gitu ya supaya tidak kena air. Yang kedua kita juga minggir ya. Nah, berawan juga mempengaruhi. Karena apa? Nanti kadang-kadang kalau awannya tebal, apalagi hitam, itu menutup
umpama ya semua tertutup, fajar sodik tertutup, hilal tertutup, syafaq atau mega itu juga tertutup gitu ya. Nah, kebetulan memang tadi malam gerimis beberapa kali dan awannya juga lumayan agak tebal gitu ya. Ini bahkan tadi pagi itu ketika matahari terbit aja tidak kelihatan itu, jadi setelah tinggi baru kelihatan gitu. Ini karena mega awannya terlalu tebal gitu ya. Iya, selanjutnya Pak Fauzi perlu diketahui ini untuk seluruhnya bahwasannya tujuan daripada penelitian atau observasi ini apa ini Pak? Kalau tujuan untuk observasi fajar sodiknya ya, kalau semuanya nanti terlalu banyak keterangannya ya, khusus fajar sodik. Kalau fajar sodik sebenarnya tidak jauh dengan syafaq atau mega itu ya, tapi mega lain kali aja. Fajar sodik ini untuk mengetahui awal waktu subuh. Jadi penentuan awal waktu subuh itu dimulai ketinggian matahari berapa. Nah, sehingga nanti tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Pengaruhnya banyak. Jadi itu pertama mengawali waktu subuh. Yang kedua adalah memulai puasa itu juga dari subuh. Ya, dalam batas akhirnya orang sahur itu kan waktu subuh. Nanti kalau kita ternyata lewat dari waktu subuh itu berarti kita masih sahur sedangkan subuh sudah lewat. Nah, ini berbahayanya. Jadi ini penting kita menekan itu. Dan kita sudah melakukan penelitian sejak tahun 2010. Continue. Terus setiap tahun dan setahun beberapa kali di beberapa tempat yang berbeda gitu ya. Beberapa kali dalam setahun. Nah, ini mulai tahun 10 dan kita sudah mendapatkan data cukup banyak. Kalau diambil rata-rata untuk yang paling pagi itu ya rata-rata -20 ketinggian matahari, sehingga itu kita dalam membuat jadwal waktu sholat maupun jadwal imsakiyah itu tidak ragu-ragu karena berdasarkan data dan fakta, sehingga itu kita yakin. Karena dalam Kementerian Agama itu paling tidak ada dua hal, dua hal kebenaran. Yang pertama adalah kebenaran syar'i, yang kedua adalah kebenaran ilmi. Kebenaran syar'i secara konsep syariah itu sudah benar, secara konsep syar'inya benar. Yang kemudian kebenaran ilmi itu memang terbukti. Jadi ada data-data pendukung yang memang itu hasilnya seperti itu. Jadi itu yang kita jadikan dasar sehingga tidak menetapkan itu tidak ngawur, sehingga itu berikan keyakinan dan kemantapan dalam beribadah bagi umat Islam. Bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Terima kasih. Ya, baik sahabat, itu tadi penjelasan dari Bapak Fauzi. Selanjutnya kita ingin tahu ini dari hasil dari observasi dari sudut pandang Gus Abdul Muid ini untuk objek yang tadi malam itu apa saja Gus ini Gus? Monggo Gus. Iya, jadi kita observasi di Gunung Cumbrini, tujuan utamanya adalah fajar sodik, namun sekalian ru'yat hilal untuk mencari objek hilal dari kalau biasanya saya ru'yat itu di daerah pantai. Nah, ini pengen yang suasananya pegunungan, bagaimana kalau dari gunung. Nah, termasuk juga kita observasi sekalian syafaq mega yang menjadi batasan akhir waktu maghrib, yakni mulainya waktu isya. Kemudian objek selanjutnya yang kita cari adalah fajar, baik fajar kadhib maupun fajar sodik. Karena kalau kita untuk mencari fajar sodik itu kita harus bisa mengidentifikasi dulu fajar kadhib. Karena sifat fajar kadhib dan fajar sodik itu berbeda. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah bahwa fajar kadhib itu sifatnya vertikal, meninggi. Kadina bisirhan, seperti ekor serigala. Kemudian fajar setelah itu muncul fajar sodik yang sifatnya menyebar di ufuk. Cuma tadi malam ya karena cuaca yang kurang mendukung karena hujan, kemudian kita tiba di sana tadi malam agak terlambat. Estimasi kita itu di sana sebelum maghrib, tapi ternyata baru menjelang isya baru sampai di sana, sehingga untuk melihat hilal, kesempatan untuk melihat hilal ini tidak bisa karena susu sudah maghrib. Tapi insya Allah kalau melihat ufuk di sana kayaknya cukup bagus kalau untuk
untuk awal hilal. Kemudian isya juga begitu, karena terlambat sehingga kita belum bisa menyimpulkan isyanya itu bagaimana. Kemudian terkait untuk fajar sodik maupun fajar kadhib, karena dengan alasan yang sama tadi malam, mendung yang tebal sehingga tidak bisa menyimpulkan juga jam berapa tadi malam fajar kadhib muncul, kemudian diiringi kemudian fajar sodik, itu tidak bisa kami deteksi, walaupun kami sudah membawa beberapa alat, baik alat SQM yakni segi quality meter untuk mendeteksi kecerangan langit yang keluarannya berupa data. Kemudian juga kita menggunakan kamera bintang, kita menggunakan kamera ZWO, tapi dengan alasan yang sama tidak sampai melihat objek itu karena mendung. Itu saja. Ya, kalau dari segi kelayakan untuk lokasi observasi nih, apakah memungkinkan awal fajar ataupun hilal ini, Pak Gus? Ya, jadi kalau untuk awal hilal insya Allah cukup bagus, karena ufuk barat itu ada bukit cuma tidak begitu tinggi. Jadi insya Allah masih bagus untuk pengamatan hilal. Tapi kalau untuk isya juga insya Allah masih bagus juga. Namun kalau untuk fajar kadhib maupun fajar sodik kayaknya kurang bagus. Karena apa? Karena kita observasi fajar kadhib dan sodik itu arahnya adalah ke timur. Sementara timur itu polusi cahaya cukup tinggi, yaitu kota Ponorogo. Lah, dengan polusi cahaya yang cukup tinggi itu merepotkan kita untuk mengidentifikasi munculnya fajar kadhib maupun fajar sodik. Idealnya untuk ufuk timur itu adalah gelap gulita, dan itu di dalam SQM diukur dengan nilai MP SAS, magnitud kecerangan langit itu maksimal kalau nggak salah sekitar 22. Tadi malam sekitar 20. Paling gelap itu 20. Idealnya adalah hampir 22. Jadi kalau untuk fajar sodik insya Allah kurang bagus. Untuk yang lainnya masih bagus juga. Nah, ini nanti setelah pelaksanaan observasi ini, harapan ke depan ini nanti saya ingin tahu baik dari PWNU maupun dari Kasih Kemasjidan dan juga dari Bapak Kasih Bimas, ingin tahu untuk harapan ke depan setelah melaksanakan observasi di Gunung Jumbri ini seperti apa. Yang pertama kami persilahkan harapannya seperti apa. Gus Abdul Mu'id dulu, monggo. Iya. Jadi kami punya harapan besar untuk observasi fajar, untuk observasi safak dan awal bulan, yaitu untuk hilal. Mungkin perlu yang pertama-tama kami ke sana tadi malam itu adalah masalah di sana untuk air tidak ada, sehingga menyulitkan kita. Karena tingginya minta ampun, kemudian kalau harus turun ke bawah misalnya wudhu dan sebagainya, itu tidak memungkinkan bagi orang-orang yang di luar Ponorogo. Karena Ponorogo mungkin sudah familiar dengan gunung itu ya, karena kita nggak familiar dari atas, dan mau wudhu aja sangat kerepotan. Jadi kalau misalnya dibangun sebuah tempat observasi, dibuatkan balai ru'yat, ya itu untuk air itu perlu dibangun dulu, saya kira itu. Sampai tayamum apa enggak, Pak, tadi malam? Enggak sampai sih, Jadi kita menggunakan botol. Masih bisa ya. Masih cukup. Oke. Untuk harapannya selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Fauzi. Oke, terima kasih. Saya melihat keluar dari Jumbri, artinya Ponorogo secara umum punya potensi yang bagus, yang banyak ya. Kalau lokasi ru'yat cukup banyak, ada di beberapa tempat. Selain Jumbri itu ada Gunung Sekekep ya, kemudian ada 2 tempat lain kayaknya di Al Islah sama di IAIN ya. Jadi ada beberapa tempat, nanti coba
dilihat yang paling memungkinkan, yang paling bagus ufuknya, dan paling penak lah, itu yang mana yang paling mungkin dan tidak tercemar oleh cahaya, tidak ada polusi cahaya dan juga tidak ada polusi udara. Ini yang paling bagus mana. Kalau daerah pegunungan otomatis insya Allah tidak ada polusi cahaya. Kalau seperti Jumbri memang nggak ada. Cuma kalau di kota seperti di Al-Islah ataupun di YN saya belum tahu, belum pernah ke sana juga. Kemudian Gunung Sekekap juga belum tahu. Cuma kabarnya terlalu tinggi, ya. Terlalu tinggi. Memang terlalu tinggi biasanya halangannya adalah kabut, ya. Kabut. Kita menengarai tempat-tempat, kita coba di se-Jawa Timur kita petakan daerah-daerah yang memungkinkan di daerah tinggi itu rata-rata di bawah 600 ke bawah atau di bawah 600 ketinggiannya, ya. Ya, kalau di atas itu katakan 800 ke atas itu saya mengukurnya dari cengkeh, itu berarti biasanya kan bagus untuk cengkeh. Kalau 800 ke atas itu biasanya kabutnya banyak. Jadi sore kadang-kadang sudah tertutup kabut. Nah, ini repotnya. Mungkin yang di bawah 600 itu yang bagus, ya. Nah, ini Jumbri ini termasuk di bawah itu, tapi kalau untuk Fajar Shodiq seperti disampaikan oleh Gus Muid tadi memang ada polusi cahaya. Polusi cahaya sangat kuat, ya, sehingga tidak memungkinkan untuk Fajar Shodiqnya. Itu tidak recommended, ya. Kalau ke arah Wonogiri itu kan ke barat, ya. Untuk Syafaq itu masih memungkinkan karena di Wonogiri itu tidak terlalu polusi cahaya, tidak sebanyak, tidak sekuat di Ponorogo. Ponorogo cahayanya luar biasa. Di kota itu tampak banget dan menyemburat ke atas gitu, ya, membias ke atas kuat sekali, yaitu mengganggu observasi. Tapi kalau ke Ponorogonya, kalau ke baratnya enggak. Jadi kalau untuk observasi fajar, untuk observasi hilal dan observasi mega atau Syafaq masih memungkinkan, gitu ya, kalau di situ, ya. Kemudian saya juga berharap nanti Pak Hayat dan Ponorogo bisa mengembangkan itu di tempat-tempat yang potensial itu bisa dimunculkan dan dikembangkan, gitu, ya. Jadi saya kira karena Pak Hayat ini saya tahu beliau sudah lama berkecimpung di Hisab Ruqyat, gitu, ya. Sebelum menjadi Kasih Bimas, sebelum jadi Gara mungkin, ya, itu sudah lama, gitu, ya. Karena jadi ini perlu ini karena beliau sudah melekat di hati dan kehidupannya Hisab Ruqyat. Saya yakin beliau bisa untuk mengembangkan itu, ya. Terima kasih. Iya, untuk selanjutnya untuk dari tuan rumah nih Pak Kasih, bagaimana nih harapannya setelah observasi nih? Ya, tentunya harapan kita Ponorogo ini punya tempat yang layak digunakan untuk observasi tentang Fajar Shodiq ini. Kalau di wilayah barat itu kendalanya cahaya di timur, berarti nanti harapan kita ini ketemu lagi wilayah yang lain, tentunya di sebelah timur, ya, barangkali tempat yang memungkinkan itu mana. Coba kita komunikasikan dengan teman-teman BHR untuk mencoba lagi mencari tempat yang layak untuk digunakan untuk observasi awal Fajar Shodiq, gitu. Iya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kasih Bimas Islam Pak Fauzi dan juga Gus Muid atas kerawuhannya pada kesempatan hari ini, atas kebersamaannya pada hari ini. Mudah-mudahan membawa berkah dan dalam pelaksanaan ke depan semakin lebih baik lagi, Bapak, ya. Dan tentunya apa yang kita lakukan dari observasi ini bermanfaat untuk warga Kemenak secara khusus dan juga secara umum kepada masyarakat seluruhnya. Sahabat, itu tadi hasil bincang kita pada kesempatan hari ini, yaitu tentang observasi Fajar Shodiq di Gunung Jumbri. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jangan lupa selalu ikuti di podcast room Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo dengan tema-tema yang lebih menarik lagi, tentunya inovatif, informatif, dan juga inspiratif. Saya Indun Fanani mohon undur diri. Wal afu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.